di rumah nenek Mas Irfan ini sudah bersih sama sekali, tidak ada lintah satu ekor pun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sahabat-sahabat channel Teman Malam dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan terima kasih juga yang sudah berkomentar. Alhamdulillah akhirnya malam ini saya bisa kembali hadir membawakan sebuah kisah mistis, kisah nyata. Kisah kali ini saya dapatkan dari salah satu subscriber channel Teman Malam yang bernama Mas Irfan. Mas Irfan ini tinggal di Pulau Sumatera, yang kebetulan Mas Irfan ini tidak berkenan disebutkan tepatnya di mana ya, kotanya di mana atau provinsinya di mana. Jadi kisah ini terjadi terhadap keluarga Mas Irfan di tahun 2011 di kala musim penghujan. Menurut cerita Mas Irfan seperti itu. Jadi Mas Irfan ini tinggal bersama bapak dan ibunya, juga adiknya yang masih kelas 5 SD. Dan tidak berselang jauh dari rumah Mas Irfan ini, dari rumah Mas Irfan tinggal ini, selang 4 rumah gitu menurut Mas Irfan, tinggallah nenek Mas Irfan bersama bibinya Mas Irfan dan anak bibinya yang masih balita ya. Nah, menurut cerita Mas Irfan, di kampung dia itu dan di sekitaran wilayah tempat tinggal Mas Irfan itu, kalau musim hujan, apalagi hujan yang sore dan malam hari seperti itu, lebih seringnya listrik penerangan dari PLN ini pasti dimatikan dari pusatnya. Nah, begitu juga sore itu, kata Mas Irfan, antara pukul 5 sore gitu, langit itu sudah gelap, mendung, pekat sekali, disertai angin, dan tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan derasnya. Dan ketika adzan maghrib berkumandang, lampu penerangan PLN ini pun mati total untuk seluruh wilayah situ. Akhirnya warga sekitar, masyarakat di situ pun menggunakan lampu tradisional ya, teplok, lampu petroma yang pakai minyak itu dan lain sebagainya. Dan begitu juga di tempatnya Mas Irfan. Dan hujan di saat itu, kata Mas Irfan, di malam itu lama, cukup lama dan cukup deras. Dari jam 5 sore tadi sampai dengan jam setengah 10 malam ini, itu hujan belum juga mereda. Walaupun sudah tidak sederas tadi, tapi hujan itu masih terus mengguyur gitu ya. Ya karena mungkin Mas Irfan ini jenuh, bete gitu, karena nggak bisa nonton TV, belajar juga suasananya gelap, gerah seperti itu ya. Akhirnya di jam 9-an itu, jam 9 setengah 10 itu, Mas Irfan pamit kepada bapak dan ibunya yang saat itu memang lagi ada di ruang keluarga gitu, lagi ngobrol-ngobrol ya. Mas Irfan pamit untuk pergi tidur gitu, karena besoknya juga harus sekolah seperti itu. Akhirnya Mas Irfan pun pamit kepada bapak dan ibunya untuk pergi tidur. Nah, seiring dengan Mas Irfan pamit beranjak mau menuju ke kamarnya, tiba-tiba di pintu depan rumah Mas Irfan ini, di sela-sela suara gemuruh hujan itu, terdengarlah pintu rumah Mas Irfan ini diketok dengan sangat kencang dan keras berkali-kali. Tok 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 tok. Sambil ada suara manggil-manggil nama bapaknya Mas Irfan.
bapaknya Mas Irfan ini kita sebut saja namanya Pak Parman ya. Semuanya di sini sudah nama samaran. Tok 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 tok. Man, man, man. Dan itu berulang kali. Mendengar itu akhirnya Mas Irfan pun gak jadi masuk ke kamar. Akhirnya Mas Irfan bermaksud untuk membukakan pintu, karena jelas banget dia mendengar suara ketokan pintu dan suara yang manggil-manggil nama bapaknya. Dan Mas Irfan tahu kalau itu suara, Mas Irfan kenal itu adalah suara neneknya. Nah, ketika Mas Irfan bermaksud membukakan pintu, bapaknya pun melakukan hal yang sama ya, sama-sama mau membukain pintu. Akhirnya karena Mas Irfan yang sudah berjalan, bapaknya pun kembali duduk dan Mas Irfan lah yang membukakan pintu. Ketika pintu dibuka sama Mas Irfan, benerlah yang masuk ternyata, yang datang ternyata adalah neneknya, bibinya sambil menggendong anaknya yang masih balita itu. Mereka basah ya, walaupun pakai payung. Dan ketika pintu sudah dibuka, langsunglah nenek dan bibinya ini menerobos masuk gitu ya, sambil tergopoh-gopoh seperti orang ketakutan seperti itu. Dan neneknya ini sambil masuk sambil, "Di bapakmu?" gitu. "Mana bapakmu?" Dan ketika neneknya dan bibinya sudah masuk, Mas Irfan pun celingak-celinguk sebentar keluar ya, ada apa. Tapi Mas Irfan juga takut. Akhirnya ditutup lagi pintu dan ikut masuk ke dalam rumah, tepatnya ke ruang tamu ya. Nah, ketika neneknya sudah berada di depan bapaknya, maka bapaknya pun menanyakan kepada neneknya Mas Irfan ini, atau ibu kandung daripada bapaknya Mas Irfan ini, "Kenapa, Mbok? Ada apa? Ada apa, Bu? Kok malam-malam pada kesini semua? Mana hujan-hujan lagi? Nah, rumah yang di sana siapa yang nungguin?" gitu. Oh iya, lupa bahwa neneknya Mas Irfan ini tinggal bersama menantunya ya, Mbak Yati ya, dan cucunya, anaknya Mbak Yati yang masih balita ini. Nah, suami Mbak Yati ini atau anak daripada neneknya Mas Irfan ini lagi merantau ke kota. Bekerjanya merantau di salah satu kota di daerah tersebut gitu ya. Kemudian setelah ditanya seperti itu sama bapaknya Mas Irfan, neneknya Mas Irfan pun hanya mengatur napas gitu, yang tadinya memang sempat ngos-ngosan gitu, dan hanya menjawab seperti ini katanya, "Man, bengi iki aku karo ponakanmu karo adimu arep numpang turu kene." Jadi neneknya ini bilang malam ini dia, menantunya dan cucunya mau menumpang tidur di tempat Mas Irfan. Nah, mendengar seperti itu, bapaknya Mas Irfan pun sebenarnya nggak keberatan. Hanya saja menanyakan ada apa atau kenapa. Ya nggak apa-apa, silahkan tidur-tidur aja. Mungkin takut karena perempuan semua kan, yang balita perempuan, menantu neneknya Mas Irfan juga perempuan, dan nenek sendiri juga perempuan. Ya, bapaknya Mas Irfan pun menanyakan, "Rumah di sana sudah dikunci atau belum? Terus emang ada apa? Kok pada kayak ketakutan seperti ini, kenapa? Ada apa?" Ditanya seperti itu lagi, neneknya Mas Irfan dan bibinya Mas Irfan ini hanya diam. Kemudian gak lama neneknya pun menjawab, "Aku gak bisa ngomong, kamu tengokin aja sendiri, lihat aja sendiri sana." Akhirnya mendengar jawaban seperti itu, bapaknya Mas Irfan pun penasaran ya. Akhirnya bapaknya Mas Irfan pun berdiri, ngambil lampu senter gitu ya, sambil cari-cari kayu yang dia buat pentungan gitu ya, yang pakai untuk buat pentungan. Karena pikiran bapaknya Mas Irfan saat itu adalah jangan-jangan di rumah ada maling atau ada apa, ada binatang berbisa apa yang buat takut ibunya ini dan adik iparnya ini. Akhirnya bapaknya Mas Irfan pun berinisiatif pergi ke rumah itu untuk melihat apa yang terjadi atau nengok ada apa gitu. Nah,
Mas Irfan yang lihat bapaknya pergi sambil bawa kayu, pentungan, dan bawa senter, lampu senter, Mas Irfan pun berinisiatif untuk ikut bersama bapaknya atau menemani bapaknya nengok rumah neneknya dengan membawa payung, dan bapaknya pun mengizinkan. Akhirnya Mas Irfan malam itu di tengah guyuran hujan yang sudah mulai mereda menurut Mas Irfan, berangkatlah Mas Irfan dan bapaknya nengok rumah neneknya. Nah, ketika bapaknya Mas Irfan dan Mas Irfan ini sampai di depan rumah neneknya, sambil nyenter-nyenter gitu ya, bapaknya Mas Irfan nyenterin ke teras rumah neneknya Mas Irfan ini. Di tengah sorotan lampu itu, mereka makin maju, berjalan makin mendekat. Alangkah kagetnya bapaknya Mas Irfan ini ketika melihat yang terlihat karena sorotan lampu ini, yang terlihat di dinding-dinding teras rumah itu, di tiang-tiang, bahkan di daun pintu rumah neneknya ini, banyak sekali nempel di mana-mana, lintah ya. Banyak sekali menurut Mas Irfan, ratusan mungkin. Maka dengan pelan-pelan dan hati-hati, bapaknya Mas Irfan ini menggunakan tongkat kayunya minggir-minggirin lintah ya, agar bapaknya Mas Irfan dan Mas Irfan bisa jalan masuk ke dalam. Dan setelah mereka sampai di dalam, mereka buka pintu depan, mereka pun bermaksud untuk masuk ke rumah neneknya. Ternyata betul itu pintu belum dikunci, jadi hanya ditutup saja sama neneknya. Kembali mereka pun menyoroti seluruh isi ruangan rumah itu ya. Dan makin terbelalaklah bapaknya Mas Irfan itu. Apalagi Mas Irfan sudah geli, shock, kaget, campur takut seperti itu. Dia lihat di sofa-sofa ruang tamu, di kaki-kaki meja, di dinding-dinding, di tembok, di lantai, lintah sangat amat banyak, luar biasa sekali. Akhirnya nggak lama-lama bapaknya Mas Irfan dan Mas Irfan pun langsung kembali keluar, menutup pintu dan mengajak Mas Irfan untuk pulang, sambil bertanya-tanya dan heran gitu ya, ini lintah dari mana gitu. Akhirnya di perjalanan pulang itu bapaknya Mas Irfan sempat nyorotin rumah-rumah sebelahnya, mastiin gitu, dan ternyata memang nggak ada lintah di rumah sebelahnya itu. Jadi lintah itu hanya satu tempat di rumah neneknya saja. Nah, akhirnya setelah bapaknya Mas Irfan dan Mas Irfan ini pulang kembali ke rumah, sesampainya di rumah, bapaknya Mas Irfan pun langsung bilang kepada neneknya Mas Irfan, kepada bibinya, juga ibunya Mas Irfan, termasuk juga bilang kepada Mas Irfan bahwa udah, kata bapaknya Mas Irfan, kalian semua sekarang tidur saja. Hujan juga sudah mulai mau reda, biar aku yang begadang. Takutnya itu lintah makin banyak, makin merembet, malah sampai ke rumah sini. Akhirnya karena diperintah seperti itu, maka Mas Irfan dan yang lainnya pun nurut, tidurlah mereka. Dan bapaknya Mas Irfan ini yang begadang atau berjaga-jaga, karena rumah juga di sana, rumah neneknya kan tidak dikunci. Singkatnya, pagi harinya itu, subuh dini hari itu, Mas Irfan pun terbangun ya, karena suara sudah bukan ramai ya, tapi berisik gitu ya. Ternyata ketika Mas Irfan bangun itu sudah lewat sholat subuh, antara jam 5 lewat seperti itu ya. Dan Mas Irfan itu ternyata yang berisik itu suara neneknya, bibinya, dan ibunya lagi pada ngobrol, juga ada bapaknya di situ. Akhirnya Mas Irfan pun setelah menunaikan sholat subuh, Mas Irfan pun bergabung ke situ ya, di dapur situ lagi pada ngobrol. Disitulah Mas Irfan mendapatkan cerita dari bapaknya bahwa
Tadi malam antara pukul 1:30 dini hari, bapaknya Mas Irfan pun kembali nengok ke rumah neneknya. Dan ternyata ketika nengok yang kedua kalinya ini, 1:30 pagi itu, di rumah nenek Mas Irfan ini sudah bersih sama sekali, tidak ada lintah satu ekor pun. Bapaknya Mas Irfan ini sempat tidak percaya dengan apa yang dia lihat sendiri. Ini bapaknya Mas Irfan yang tadinya termangu-mangu di teras sambil nyenter-nyenter ke atas atap-atap, ke lantai, ke dinding-dinding itu ya. Akhirnya bapaknya Mas Irfan pun kembali masuk ke rumah itu, bahkan ke kamar-kamar tidur yang tadinya di kolong-kolong tempat tidur itu juga banyak lintah. Itu sama sekali tidak ada. Sampai ke dapur, sampai ke kamar mandi, bapaknya Mas Irfan dengan menggunakan lampu senter itu tidak menemukan lagi adanya lintah, bahkan bekasnya juga nggak ada. Kemudian bapaknya Mas Irfan tidak berpikir panjang, langsung kembali keluar, tutup pintu, dia senter-senter lagi rumah-rumah sebelah-sebelahnya, juga tidak ada lintah, kemudian pulang. Dan menjelang subuh tadi, karena saking masih penasarannya, bapaknya Mas Irfan menengok kembali yang ketiga kalinya. Tetap masih sama, tidak ada lintah satupun. Nah makanya itulah pagi ini setelah selesai subuh itu, bapaknya Mas Irfan meyakinkan kepada neneknya Mas Irfan bahwa di rumah sudah aman, tidak ada lagi lintah, tidak ada lagi satupun gitu. Kalau mau pulang, bapaknya Mas Irfan pun akan mengantarkan nenek dan bibinya Mas Irfan ini. Akhirnya nenek dan bibinya Mas Irfan pun karena sudah dikasih tahu bahwa tidak ada lintah lagi, mereka pun mau pulang ya, dan diantar sama Mas Irfan. Pulang ke rumah, ternyata betul sampai di rumah neneknya memang tidak ada lintah, bahkan bekasnya pun tidak ada. Nah setelah mengantar neneknya, Mas Irfan pun kembali pulang, kemudian berangkat sekolah. Nah satu hari itu tidak terjadi apa-apa karena Mas Irfan juga sekolah seperti biasa. Sore harinya ketika menjelang asar, langit kembali gelap. Dan lampu dari kemarin malam hujan itu yang deras sekali itu, yang ada lintah di rumah neneknya itu, sampai dengan sore harinya itu masih belum nyala. Lampu PLN ya maksudnya, lampu listrik. Akhirnya begitu sore harinya selepas asar itu, karena lampu juga belum nyala, ternyata mendung kembali, menggelayut dengan gelapnya, dan hujan pun mulai rintik-rintik akan turun lagi. Di saat itulah Mas Irfan pun berinisiatif. Dia bilang kepada bapaknya, "Pak, ini kan masih sore, masih bisa dibilang rada siang. Saya ke rumah nenek ya nemenin. Siapa tahu nanti ada lintah lagi." Nah Mas Irfan ini berinisiatif gitu ya untuk nemenin neneknya dan bibinya ini, karena di sana kan perempuan semua. Dan bapaknya pun mengizinkan. Itu sebelum hujan benar-benar deras, Mas Irfan pun langsung lari karena jaraknya nggak gitu jauh itu ke rumah neneknya. Sesampainya di rumah neneknya, barulah hujan itu turun dengan deras menurut Mas Irfan. Dan akhirnya, tapi hujan ini nggak selama kemarin. Ketika selesai sholat maghrib itu hujan sudah mulai reda, bahkan sudah bisa dibilang benar-benar terang gitu ya, reda sama sekali hujannya. Dan saat itulah, dan setelah ditunggu kata Mas Irfan, takutnya ada lintah lagi, ternyata lintahnya tidak ada, tidak muncul lagi lintah. Maka Mas Irfan pun berinisiatif untuk pulang ke rumah sendiri. Dia pamitan kepada neneknya dan bibinya, mau pulang, mau belajar karena besok juga sekolah. Nah ketika
Selesai pamitan dan Mas Irfan keluar, bermaksud keluar ke depan, ke ruang depan, membuka pintu rumah neneknya untuk pulang. Yang kala waktu Mas Irfan tadi pamitan, neneknya lagi ngelonin cucunya ya sambil tiduran gitu di kamar. Begitu tangan Mas Irfan ini mau megang handle pintu dan mau keluar, tiba-tiba Mas Irfan mendengar neneknya ini berteriak, menjerit seperti itu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Seketika Mas Irfan pun kaget, langsung kembali menoleh ke belakang dan lari masuk ke kamar neneknya. Apa yang terjadi kepada neneknya ini? Kebetulan bibinya waktu itu lagi goreng lauk ya di dapur gitu. Bibinya pun dari dapur karena mendengar suara nenek Mas Irfan seperti itu ikut lari ke kamar neneknya. Nah, ketika sampai di kamar, neneknya pun lagi duduk di ranjang sambil baca-baca istighfar terus ya. Ketika ditanyakan sama Mas Irfan, ada apa, kenapa? Nah, ternyata neneknya Mas Irfan ini ketika lagi Nina boboin cucunya ini, tiba-tiba dari atas asbes seperti itu tuh jatuh seekor cicak yang tepat mengenai kepala sang nenek. Kayak itu neneknya kaget, seketika langsung bangun bermaksud untuk memburu cicaknya, mau dimatiin, ternyata cicaknya berhasil kabur. Nah, dari situlah makanya neneknya menjerit dan beristighfar seperti itu. Dan akhirnya neneknya pun bilang kepada bibinya Mas Irfan dan kepada Mas Irfan, wes iki ora beres iki firasat elek iki. Ini tidak baik, ini tidak bagus, ini firasat jelek ini. Wes nek goreng rawuh wis mateng urung, nek wis mateng ayo digawa. Malam ini kita ngungsi lagi gitu. Jadi neneknya Mas Irfan pun ngajak kepada bibinya ngungsi lagi ke tempatnya Mas Irfan. Kebetulan Mas Irfan juga masih di situ, jadi Mas Irfan pun akhirnya nungguin mereka bebenah dan pergi bareng-bareng ke rumahnya Mas Irfan ya. Singkatnya malam itu neneknya pun kembali tidur di tempat Mas Irfan dan menceritakan kejadian kejatuhan cicak tadi kepada bapaknya Mas Irfan. Nah, ketika di tengah-tengah cerita itu tiba-tiba neneknya Mas Irfan ini nangis sambil bilang ke bapaknya Mas Irfan, "Man, iki firasat ora apik. Aku njaluk tulung nang awakmu gitu. Jadi Man, ini firasat tidak bagus. Saya minta tolong ke kamu Man gitu." Yang intinya neneknya ini minta agar bapaknya Mas Irfan ini pergi ke kota, nyamperin atau melihat keadaan Kang Adi ya. Kang Adi ini adalah suami Mbak Yati ini ya, anaknya neneknya Mas Irfan atau omnya Mas Irfan ini. Jadi neneknya ini meminta setengah memaksa kepada bapaknya Mas Irfan agar bapaknya Mas Irfan ini pergi ke kota untuk melihat dan memastikan keadaan Kang Adi ini baik-baik saja. Karena dengan dua kejadian kejatuhan lintah yang tiba-tiba muncul begitu banyak dan kejatuhan cicak itu, neneknya berfirasat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu yang kurang mengenakan terhadap keluarganya gitu. Yang awalnya bapaknya Mas Irfan ini sempat ngadem-ngademin gitu ya, itu mah cuma kebetulan aja, nggak ada apa-apa atau baik-baik saja di sana pasti. Tapi karena neneknya ini terus saja istilahnya menghibah kepada bapaknya Mas Irfan, akhirnya bapaknya Mas Irfan pun menyanggupi bahwa besok hari dia akan berangkat ke kota untuk menengok keadaan adiknya ini atau Kang Adi ini ya. Kang Adi ini adalah adiknya bapaknya Mas Irfan. Nah, setelah
mendapatkan jawaban seperti itu dari bapaknya Mas Irfan, maka neneknya Mas Irfan pun sedikit tenang ya. Kemudian tidur. Nah, singkatnya besok siangnya pun benar bapaknya Mas Irfan ini pergi ke kota untuk menengok keadaan Kang Adi. Selang 4 hari dari kepergian bapaknya Mas Irfan, di suatu sore ternyata bapaknya Mas Irfan ini sudah pulang ya dari kota ya, kembali dari kota, bahkan tidak sendiri. Jadi bapaknya Mas Irfan ini pulang membawa serta juga Kang Adi atau adiknya ini untuk pulang. Nah, di saat Kang Adi pulang ini, maka neneknya Mas Irfan ini bahagia sekali, senang sekali, dia peluk anaknya gitu ya. Alhamdulillah, kamu baik-baik saja, sehat-sehat saja, syukur kalau begitu gitu. Ibu ini punya firasat gak bagus gitu. Diceritakan semua itu kejadian yang lintah dan ini kepada Kang Adi. Dan Kang Adi yang mendapat cerita seperti itu ya hanya mesem-mesem saja, kemudian menenangkan ibunya ya. Nah, singkatnya nah, ketika Kang Adi udah di rumah, karena kebetulan Kang Adi ini adalah pekerjaannya sebagai teknisi listrik ya. Di kota itu Kang Adi bekerja sebagai teknisi listrik yang tukang benerin kalau ada kerusakan-kerusakan di instalasi listrik seperti itu. Maka ketika kampungnya ini sering kali mati lampu, dan kebetulan karena sering hujan ini, lampu penerangan jalan yang warga masyarakat situ yang masang sendiri itu di beberapa titik ada yang mati. Itu Kang Adi ketahui setelah 1-2 hari dia ada di rumah. Kemudian dia sempat keluar rumah ketika tidak hujan, dia melihat ternyata ada lampu penerangan jalan yang mati gitu. Akhirnya di siang hari itu Kang Adi ini berinisiatif untuk benerin tuh lampu-lampu ya, dicek, dibenerin semua. Kalau yang bulamnya sudah putus dia ganti. Nah, ketika di saat benerin itu ada salah satu lampu yang tempatnya tepat ada di pertigaan jalan desa seperti itu, yang di depannya atau seberangnya ini ada pos ronda, di mana pos rondanya juga lampunya mati. Nah, dari siang kan Kang Adi ini sudah benerin lampu di beberapa titik, sampai akhirnya terakhir sudah menjelang sore, Kang Adi ini benerin lampu yang di pertigaan di depan pos ronda tadi. Nah, di saat benerin lampu yang di pertigaan pos ronda itu, tiba-tiba mendung pun datang ya. Dan itu cepat sekali katanya, mendungnya datang, tahu-tahu gelap dan hujan. Dan Kang Adi masih berada di atas tangga sambil benerin lampu seperti itu. Dan ketika hujan mulai turun itu, banyak warga yang lewat di jalan pertigaan itu ya, sempat melihat dan menegur kepada Kang Adi untuk udah turun, besok lagi aja gitu. Tetapi mungkin menurut Kang Adi ini tanggung atau bagaimana, sebentar lagi selesai atau apa, Kang Adi tidak menghiraukan ajakan beberapa warga yang kebetulan melintas untuk menyudahi kerjaannya dan pulang dulu gitu. Kang Adi tetap melakukan aktivitasnya, ngecek dan benerin lampu itu sampai akhirnya hujan itu turun dengan deras. Sekitar 10 menitan dari hujan yang turun itu, tiba-tiba terdengar petir yang sangat kencang ya, tapi tidak panjang suara petirnya itu. Suara petirnya menurut cerita Mas Irfan adalah dek, geleger, seperti itu.
Dan itu sempat membuat Mas Irfan dan semua yang ada di dalam rumah itu kaget dan beristighfar ya. Akhirnya setelah beberapa saat dari suara petir itu, kembali pintu rumah Kang Mas Irfan ini ada yang ngetok. Kali ini beberapa warga yang sudah ngetok rumah Mas Irfan. Nah, ketika dibuka, ternyata beberapa warga yang ngetok dan memberi kabar kepada bapaknya Mas Irfan bahwa Kang Adi tersambar tersambar petir di pertigaan jalan. Ketika lagi benerin instalasi listrik itu, Kang Adi tersambar petir, jatuh dari tangga tertelungkup dan meninggal saat itu juga, dengan kondisi lubang telinga ini mengeluarkan darah, hidung pun mengeluarkan darah, bahkan sampai mata pun mengeluarkan darah. Akhirnya singkatnya, sore itu juga jasad Kang Adi ini dievakuasi dan dibawa pulang ke rumahnya. Nah, di saat digotong beberapa warga ini, pas nyampe di rumahnya, maka neneknya Mas Irfan ini histeris ya, nangis, teriak-teriak, bahkan pingsan beberapa kali sambil bilang, ternyata ini firasatnya, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, seperti itu. Ini beberapa ibu-ibu pun mencoba menenangkan neneknya Mas Irfan ya. Dan malam itu juga jasad Kang Adi pun dikebumikan. Nah, kira-kira seperti itulah ceritanya. Masih ada kelanjutannya yang insya Allah akan saya ceritakan di kesempatan yang akan datang. Firasat ya, firasat seorang ibu terutama. Kita bisa ambil pelajarannya dari sini. Kalau ada yang baik kita bisa teladani, kalau ada yang tidak baik kita bisa ambil itibar. Dan kita doakan semoga Mas Irfan dan keluarga senantiasa sehat dan arwah Kang Adi ini semakin tenang di sisinya, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya. Inilah untuk sementara cerita yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ceritanya berantakan ya, karena juga saya masih belajar. Untuk itu kepada seluruh pemirsa saya mohon saran dan kritiknya, mohon dukungannya juga untuk channel ini. Terima kasih yang sudah like, subscribe, yang sudah komen, terima kasih banyak. Semoga semua itu jadi amal kebaikan bagi panjenengan semua. Terima kasih untuk panjenengan semua, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Salam Rahayu.